Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Sekarang hari Kamis, 28 Maret 2024 ya, IHSG dalam posisi ternyata hijau, sorry, merah, padahal hari ini kumdate-nya BRI dan BMRI ya. Ternyata puluhan triliun belum cukup. Gue nggak tahu sih transaksi hari ini berapa, mungkin belum masuk semua ya John, soalnya ada juga dividen yang baru masuk besok. Ya, ternyata masih belum kuat juga menaik. Ini kenapa mostly turun mungkin karena masih ada ratusan saham ya, 200 saham yang lagi berlomba-lomba ke RP1 guys sekarang ya. Akibat kebijakan FCA itu yang lagi diprotes. FCA full call auction ini tuh yang nyangkut bukan hanya retail guys, bandar. Termasuk yang lu sebut bandar itu nyangkut ya. Makanya tiba-tiba nongol kan di YouTube-nya juga ya, termasuk YouTube-YouTube yang berbau bandar lu lihat mereka protes. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mainin harga John ketika harga tertutup gitu. Jebret, bingung juga. Jadi mereka juga nyangkut John. Ya, bukan hanya lu retail yang retail FOMO nyangkut. Jadi barengan. Ya itu nanti gue bahas nanti ya. Oke lah. Oke, sekarang gue pengen bahas saham ITMG ya terjadi RUPS trap hari ini di RUPS ITMG. Memang nungguin RUPS ya, apalagi kalau porsi lu cukup besar gitu ya. Itu lebih deg-degan daripada nunggu lu kelulusan SMA. Ya, surat kelulusan SMA ya dikirim ke rumah lo ya. Lebih deg-degan. Kenapa? Karena begitu dividen katanya konon menurut tidak sesuai ekspektasi seharusnya ya akan terjadi seperti hari ini 6%. Ya. Sebenarnya oke, kita bicara secara fair. Ya, ITMG bagi dividen tuh, tuh dia bagi dividen 1.700 ya. Putusannya ya kalau lihat bentar buka dulu. Ya, 1.747 ya. Kita fair kalau misalnya nih final 1.747 dibagi 26.000 berapa sih 700 ya. Oke. Itu lo masih dapat 6,5% ya. Itu sebenarnya gede karena itu final. Karena kan kemarin udah dapat 10 persenan di sini. Jadi total tuh 16%. Secara fair setahun itu gede ya. Kalau lu tambah 2.660, 2.660 berarti 4.407 dibagi 26.700, sorry. Ya, lu dapat 16,5% per tahun itu sebenarnya sudah gede. Ya, cuman mungkin karena orang ekspektasinya minimal 2.600 ya ITMG sehingga terjadi RUPS trap. Ya, jadi ada yang memutuskan untuk jual gitu ya. Hari ini oke, ini yang mau gue bahas ya John. Gue akan ngajak kita sedikit flashback ke tahun lalu waktu RUPS-nya Games ya. Jadi gini John, ITMG tuh juga nanti paling bentar lagi September bagi lagi John atau Oktober gitu loh ya. Nggak perlu terlalu nunggu lama dia akan bagi lagi nih. Kemarin terakhir di September nih. Dia akan bagi lagi gitu. Jadi jangan sampai hanya karena begini lu jadi cut loss gitu. Jangan sampai ya karena dia berpotensi bagi lagi di bulan September ya atau November lah ya. Nah itu John itu maksud gua ya. Gua ingat kalau ketika kasusnya Games ya tahun lalu Games itu sebenarnya kita buka dulu deh dividen Story Games. Games itu tahun lalu ketika Aeropace dia tidak membagikan dividen untuk final ya. Wah mendadak beroboh harganya kan. Padahal dia sudah membagikan interim kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu. Gue lupa lah. Ini yang tahun lalu ya 2023. Nah ini nih ya. Jadi di bulan September dan November 2022 tuh Games itu udah bagi. Udah bagi. Ingat nih guys, ini gua ajak lo review sedikit. Jadi di bulan tutup buku 2022 di bulan September dan November Games udah 2 kali bagi. Hanya karena waktu di bulan Juni ini kan Juni kosong nih.
Dia UPS dia nggak bagi, tiba-tiba harga games roboh. Maksud gue karena emosi sesaat, orang cut loss di situ kan. Loss. Ternyata tinggal tunggu 3 bulan kemudian, setelah bulan Juni, dia umumin dividen interim yang ternyata juga jadi gede dividen interimnya. Ya jangan-jangan dipakai kas yang lalu yang nggak jadi dibagiin, bisa jadi atau dibagi gede sama games ya. Selang 3 bulan kemudian games bagi lagi di bulan 12. Nah, maksud gue jangan sampai hanya karena emosi sesaat gitu ya lu ikut cut loss gitu, jangan sampai. Kalau bisa ya dipikir lagi baik-baik gitu ya, dipertimbangkan lagi baik-baik. Ya memang lu kalau melihat RUPS trap kayak gini ya, ini ya sesuatu yang mungkin lu sering common harus harus terjadi memang ya. Lu akan sering lihat lah maksudnya. Jadi biasakan diri. Kalau gue ya John ya, kita nih sebagai manusia kalau menurut gue John ya, yang waras, menurut gue yang waras ya. Kita yang adaptasi John. Kita yang adaptasi. Bukan bukan peraturannya yang harus ngikutin mau kita. Kalau gua, menurut gua begitu. Ya. Karena kalau selamanya lu nggak mau adaptasi, terus blaming sana sini, bla bla bla, ya nggak kelar-kelar urusan gitu. Ya, itu yang ngebedain lah, kalau menurut gue ya. Ya contoh FAC gini kan, FCA. Ya oke, gue sepakat lah kenapa harga harus ditutup. Karena kalau dibuka pun juga tetap jatuh. Ya benar harga. Oke, nanti gue mau bahas soalnya memang modus gocap tuh ada John ya. Jadi lu harus tahu yang nyangkut ini juga adalah para bandar-bandar gocap. Ya suhu-suhu gocap itu sebenarnya itu yang tiba-tiba kaget sandarannya tiba-tiba dilepas mereka panik gitu kan. Mereka sekarang udah panik, average-nya udah jatuh. Itu pada marah-marah. Jadi bandar gocap juga yang panik itu bandar gocap sebenarnya. Lebih banyak panik di situ. Ya nantilah itu di next video gue cerita soal itu ya. Oke. Nah, ya jangan sampai ketika lu lihat ITMG hari ini bagian 1.700, sebenarnya 6,5% itu gede final lah. Oke, lu akuin. BRI aja untuk dapetin yield segitu ya 5% di harga sekarang itu 12 bulan loh. 12 bulan malah lebih kecil. Cuman 4,5% yang itu BRI yang hari ini baru cair ya. Selamat buat lo yang udah dapat duit cash di BRI dan Mandiri hari ini ya. Itu aja nunggu 12 bulan, sedangkan ini 6 bulan, 6 bulan lu udah dikasih 6,5% lagi gitu loh. Ya harusnya, nah ini terbagi dua tipe orang di sini ya. Ada yang menurut dia oke nggak apa-apa lah turun 6%, tapi kan gue dapet kalau dihitung-hitung dari dividen selanjutnya gue udah cuan gede gitu ya, nggak masalah nih, nggak perlu cut loss ya. Tapi ada yang memang terbawa emosi gitu kan, terbawa emosi akhirnya dia ikut cut loss barengan berjamaah. Nah itu keputusan ya masing-masing dan tanggung masing-masing aja menurut gue. Ya bukan nggak kamu bukan tidak menutup kemungkinan nanti ketika di bulan September atau November ternyata ITMG baginya bisa lebih gede. Bisa aja. Ya, jadi bisa rugi nggak Jun? Bisa juga. Ya rugi resiko Jun ya. Namanya rugi kan lu udah harus siap. Pasar modal harus siap. Harus siap. Harus siap dengan resiko. Namanya lu investasi harus siap. Tentunya kita perkecil. Ada aja John ya kita udah analisa baik-baik tapi ada aja mungkin kita kepleset satu dua emiten pasti ada. Yang penting udah dipersiapkan taktiknya gimana, diversifikasinya gimana gitu kan. Full call option itu lu nggak bakal kena. Lu kalau lu ada di saham yang jelas, yang dividennya jelas, di fundamentalnya jelas, lu nggak bakal. Mau lu tempelin tato semua dibikin full call option nggak akan ngaruh. Basically nggak bakal ngaruh. Ya, ya tapi lebih baik jangan ditutup sih memang kalau 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 ditutup tuh orang jadi nggak bisa lihat aja gitu ya. Nanti nanti dia next bagi dividen di bulan kemungkinan sorry kalau khusus ITMG di bulan apa tuh? Januari ya sorry November atau September. Nanti kita lihat Q1-nya 2023 ini gimana ya perusahaan batu bara. Yang rugi tuh cuman KKGI dan MBAP di Q4 ya. Rugi KKGI dan MBAP. Lalu eh mostly semua masih pada stay sesuai jalurnya ya. Ya tapi lihat lagi lah pastikan di Q1 2023 ya. Oke, gua rasa gitu aja akum date-nya. Sayangnya gue belum kayaknya belum keluar tanggalnya. Biasanya nunggu besok baru keluar tanggal cum date-nya yang nggak bakal lama.
Oh ya John, ini kan lumayan 6,5% nih. Jadi pasti yang nebar Fear banyak, pasti ya. Percaya deh, dia pengen roboin serendah-rendahnya supaya mereka dapat item jazz di harga sangat rendah. Mereka pengen itu, ya. Ya tapi kalau kalau robo juga nggak masalah sih, maksud gua ya. Tapi kalau lu akhir hanya ikut cut loss gara-gara takut-takutin gitu ya, nanti lo akan menyesal seperti waktu games kemarin. Ya, ini gue udah kasih case-nya. Nanti lo akan menyesal seperti games kemarin. Seperti itu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.